Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari AA. Saya merupakan mahasiswa psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep bersyukur. Nah, menurut Islam, bersyukur adalah ajaran agama yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun, konsep bersyukur tidak hanya dibahas di dalam agama Islam saja, tetapi juga ada dibahas dalam psikologi modern. Nah, dan juga terdapat tokoh-tokoh di dalamnya yang membawa dan mengembangkan teori bersyukur tersebut. Yang pertama itu ada Robert Emmons. Robert Emmons adalah seorang profesor psikologi dari University of California. Beliau juga merupakan pelopor riset ilmiah tentang gratitude atau kebersyukuran di era modern. Nah, beliau menyatakan bahwa rasa syukur dapat meningkatkan kesehatan mental, fisik, dan hubungan sosial. Nah, Emmons juga memberikan definisi tentang kebersyukuran, yaitu kebersyukuran emmons pengakuan bahwa seseorang telah menerima sesuatu yang baik dan bahkan sumber dari kebaikan itu berada dari luar dirinya. Nah, Emmons juga mengatakan bahwa rasa syukur adalah perasaan kagum, terima kasih, penghargaan terhadap kehidupan. Emmons juga membagi dua komponen di dalam bersyukur. Yang pertama itu ada mengakui bahwa ada kebahagiaan dalam hidup. Individu menyadari bahwa kehidupan tidak sepenuhnya negatif, yang mengakui ada keberadaan hal-hal baik kecil maupun besar. Selanjutnya yang kedua yaitu menyadari bahwa sumber kebaikan itu datang dari luar. Kebaikan yang datang dari luar itu seperti dari orang lain, dari alam, ataupun dari kekuatan yang lebih tinggi seperti Tuhan. Nah, ini juga melibatkan rasa rendah hati dan keterhubungan sosial dan juga spiritual. Nah, Emmons juga menjelaskan ada manfaat dari kebersyukuran, yaitu yang pertama ada dapat meningkatkan kesejahteraan emosional, dapat mengurangi depresi dan stres, dapat meningkatkan motivasi untuk berbuat baik, dan dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan empati yang ada di dalam diri kita. Nah, tokoh kedua yaitu ada Martin Seligman. Seligman menganggap kebersyukuran sebagai kekuatan pelindung terhadap stres, depresi, dan putus asa. Kebersyukuran sebagai dasar pengembangan rasa optimisme dan sarana untuk memperluas perspektif hidup, melihat sisi terang bahkan dalam kesulitan sekalipun. Nah, Seligman ini menciptakan dan menguji beberapa intervensi berbasis syukur. Misalnya nih, ada 3 good thing yang dibuat oleh Seligman. Nah, yaitu tuliskan 3 hal yang terjadi di hari ini dan mengapa hal itu terjadi. Nah, hal ini ketika kita melakukan hal ini terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan kita dan mengurangi depresi hingga 6 bulan ke depan. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada gratitude letter atau gratitude visit, yaitu tulis surat terima kasih kepada orang yang pernah berjasa kepada dirimu di dalam hidupmu, lalu bacakan langsung ke depan orangnya. Nah, hasil dari kegiatan ini, dari gratitude letter atau gratitude visit ini dapat menghasilkan lonjakan besar dalam kebahagiaan keintiman sosial kita. Nah, bukan hanya itu saja, Barbara Fredrickson pada teori emosional positif juga membahas tentang kebersyukuran di dalam teorinya. Nah, inti dari teori tersebut adalah emosi positif seperti syukur dapat memperluas cara berpikir seseorang dan membangun sumber daya psikologis jangka panjang. Nah, bersyukur juga dapat memperkuat resiliensi, hubungan sosial, optimisme. Nah, syukur bukan hanya reaksi sesaat, tetapi strategi adaptif jangka panjang. Tokoh selanjutnya itu ada Viktor Frankl. Beliau adalah seorang pendiri logoterapi dan analisis eksistensial dalam psikoterapi. Nah, dalam teori
self transcendency atau teori sendensi diri. Dalam pandangan eksistensi, syukur adalah bentuk transendensi, yakni kemampuan untuk keluar dari fokus ego dan melihat makna yang lebih tinggi. Nah, Viktor Frankl juga mengatakan orang yang bersyukur mampu menerima penderitaan sebagai makna hidup dan dapat menghargai kehidupan meskipun dalam keterbatasan. Nah, selanjutnya saya akan membahas juga manfaat riset manfaat riset kebersyukuran pada waktu mendekat, yaitu yang pertama dari Vidya dan kawan-kawan dalam penelitiannya tahun 2024 di Jakarta. Hasilnya mengatakan bahwa jika semakin tinggi rasa syukur individu, alhasil semakin tinggi derajat resiliensi individu tersebut. Yang kedua juga ada menurut Octaviani dan Uyun pada penelitian studi pustaka yang dilakukan pada tahun 2023. Mereka mengatakan bahwa kebersyukuran memiliki efektivitas dalam meningkatkan kesehatan mental. Nah, jadi konsep bersyukur ini yang pastinya selalu ada dan selalu bermanfaat sampai kapanpun. Karena di penelitian terdekat pun kebersyukuran ini masih jelas terbukti bahwanya itu masih efektif. Selanjutnya ada beberapa contoh penerapan dalam bersyukur. Nah, dalam bersyukur kita bisa menerapkan seperti memberikan sedekah kepada fakir miskin sebagai rasa syukur kita atas rezeki yang kita terima atau yang kita dapatkan. Dan kedua, tidak mengeluh atas pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Nah, bahkan saat sibuk sekalipun, karena kita harus sadar bahwasanya itu bagian dari rezeki yang kita dapatkan. Tidak semua orang diberikan rezeki oleh Allah, oleh Tuhan untuk belajar, diberikan tugas dan lain sebagainya. Selanjutnya, bersabar dan tetap berdoa ketika kehilangan sesuatu sambil tetap bersyukur masih diberikan kesehatan dan selalu mengucapkan hamdalah di dalam keadaan apapun. Nah, sedikit tips buat tetap bersyukur, yaitu ingatlah bahwa setiap ada kesulitan akan ada kemudahan, dan setiap sekecil apapun hal yang kita miliki masih ada orang lain mendapatkan hal yang lebih kecil dari kita. Dalam kebaikan maka haruslah kita melihat ke atas, dan untuk keburukan maka kita harus melihatnya ke bawah. Maksudnya adalah lihatlah kepada orang-orang yang memiliki rezeki yang lebih kecil daripada kita, maka kita akan jadi bersyukur. Sedangkan jangan lihatlah orang yang rezeki lebih banyak, tapi lihatlah orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita sehingga kita termotivasi untuk mengejar ilmu tersebut. Nah, dan hal terkecil dan yang termudah cara mensyukuri yaitu mengatakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga ada cara kita bersyukur yang udah ditentukan oleh ajaran Islam yang baru saja bisa dibilang baru-baru ini kita laksanakan, yaitu ibadah berkurban. Nah, ibadah berkurban itu termasuk juga salah satu cara yang diberikan untuk kita sebagai rasa syukur, menerapkan rasa syukur yang besar kepada diri kita itu, yaitu dengan berkurban kita dapat berbagi kepada orang banyak. Nah, mungkin sekian dari saya tentang konsep kebersyukuran, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.